Yang dengar juga capek. Betul nggak? Capek sekali kita dengar dulu terus. Ayo hari ini minta darah Yesus menyucikan kita semua. Ada firman yang bagus sekali di sini. 1 Korintus 2 ayat 2. Nah sekarang ini tentang hubungan kita dengan saudara kita dan sesama kita. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu atau tentang kamu selain siapa? Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saya harus ngomong tegas dari firman ini. Tadi waktu saya masuk ruangan ini, Roh Kudus bicara, ada banyak di antara saudara yang terjadi salah faham, tersinggung, marah. Pelajari ini. Saya nggak tahu tadi waktu masuk, Roh Kudus bilang ini. Mengapa Tuhan menyuruh Rasul Paulus mengatakan kalimat ini? Aku memutuskan, aku mengambil keputusan. Ini sikap hidupku. Aku tidak mau tahu apa-apa tentang siapapun juga. Kecuali satu saja. Yesus mati untuk orang itu. Saudara, yang sering terjadi dalam komunitas kita, dalam kita bergereja, dalam kita bermasyarakat, atau kalau hari Minggu sebagian besar kita libur, nah kita bergerombol, lihat ayat ini. Berapa banyak di antara kita itu usil dan iseng? Tahu dua kata ini? Usil dan iseng. Artinya apa? Suka ngurus orang lain. Betul? Itu bertobat. Ambil sikap Paulus ini. Aku mengambil keputusan. Aku nggak mau tahu apa-apa tentang kamu. Maka itu yang suka korek-korek. Kamu dengar nggak? Dia kenapa? Katanya curi uang majikannya. Katanya begitu aja. Itu pacaran berapa kali? Kalau saya Tuhan, saya jahit mulutnya orang itu. Ngerti nggak kata itu? Ini betul-betul perkataan setan semua. Sudah nggak usah tahu. Biar dia mau jungkir balik, dia mau nggak pakai baju, mau apa urusannya sudah. Pokoknya kita harus ambil keputusan. Aku hanya mau tahu satu hal. Yesus sudah mati untuk dia atau belum? Karena kalau Yesus dia belum tahu Yesus mati untuk dia, berarti dia belum diselamatkan. Itu yang kita urus. Janji ya. Jangan suka SMS, jangan suka telepon orang lain, tanya tentang orang lain. Awas. Itu bukan urusan kita. Supaya setan tidak menang. Kita ini jahat. Misalnya saya bersahabat. Siapa namamu? Andrew. Ya, saya bersahabat baik. Andrew teman saya juga teman Andrew baik sekali. Suatu hari misalnya, Andrew disakiti atau ditipu. Misalnya uangnya dibawa $2.000 gitu misalnya. Saya nggak tahu orang itu. Saya tidak tahu. Terus Andrew cerita kepada saya. Dengan begitu, antusias ceritanya. Ayo jujur, saya sebagai teman dekatnya Andrew, bagaimana perasaan saya terhadap seseorang yang saya nggak pernah kenal itu? Ayo coba, gimana perasaan saya? Iya, marah, pokoknya ada sesuatu. Nah, yang jahatnya di sini. Suatu hari tanpa sengaja saya ketemu orang yang pernah tipu Andrew. Apa reaksi saya ketemu orang itu? Pukulin, jangan dong, pukulin. Ayo coba yang lain, apa reaksi saya apa kira-kira? Caci maki, marah, oke, paling tidak. Saya berkata, oh ini malingnya. Ngerti nggak maksud itu? Jahat tidak? Saya kan nggak kenal dia. Saya kan nggak tahu apa-apa. Ini yang menjadi rusak hidup iman kita, saudara. Mengapa kita lebih percaya perkataan orang daripada perkataan Tuhan? Ayo kita ngaku. Khotbah minggu lalu mungkin kalau ingat puji Tuhan. Tapi kenapa kalau ada orang ngomong 14 tahun yang lalu, tapi yang menyakitkan itu ingat sampai hari ini. Dan orangnya sudah mati 7 tahun yang lalu. Wah, lebih gampang lagi. Betul masih ingat kata-kata itu? Mengapa perkataan Tuhan kita nggak pernah ingat? Padahal perkataan Tuhan itu yang paling penting untuk kehidupan kita. Berarti ada banyak firman yang nggak dapat tempat di hidup kita. Karena memori kita sudah cuma 1 gig, nyimpennya sampah-sampah semua di situ. Nanti yang benar, yang baik nggak bisa masuk. Itu ilustrasinya. Jadi memori kita itu sangat berbahaya kalau kita menyimpan hal yang salah. Renungkan itu baik-baik. Memori kita itu kita pakai untuk menyimpan firman. Amin kan cepat. Yang buang yang negatif, yang jelek kita buang semuanya. Yang positif kita simpan dalam hidup ini. Maka kita akan jadi orang yang luar biasa. Nah, dari memori kita itu,
kita akan menentukan Tuhan atau hantu. Itu kan cuma dibolak-balik aja. Tuhan, coba tulis Tuhan, hantu, Tuhan tuh hampir sama, cuma bolak-balik saja. Nah, dari memori kita ini kita akan mengetahui siapa yang paling banyak mempengaruhi hidup kita, Tuhan atau hantu istilahnya. Siapa paling banyak? Kalau saudara terima SMS, jangan langsung terpengaruh, jangan. Pelan-pelan dulu baca itu. Bagaimanapun juga firman Tuhan harus kita terima lebih baik, lebih serius, lebih sungguh-sungguh daripada semua SMS atau perkataan orang. Mau berbuat seperti itu? Betapa indahnya kalau hidup kita seperti itu, jadi bersih, jadi jernih. Mazmur 73:1. Mazmur 73 ayat 1. Sekarang kita akan melihat kebenaran ini. Ternyata saudara, Bapa di surga itu tidak bisa baik kepada semua orang. Harus ingat, God is good, tidak untuk semua orang. Dia hanya baik pada orang-orang tertentu. Yang ini kriterianya. Kita akan lihat ini Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan, bagaimana dia? Baik bagi siapa? Mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Cuma ini syaratnya. Dia tidak bisa baik pada semua orang yang mengaku Kristen. Dia tidak bisa baik hanya pada semua orang yang rajin bersembahyang, berdoa, tidak. Tapi yang tulus hatinya, bersih hatinya. Nah, tulus hati dan bersih hati itu kalau pikirannya bersih juga. Betul tidak? Memorinya dikuduskan. Maka itu tadi, kalau kita dengar orang lain cerita tentang orang lain, lalu kita terpengaruh, hati langsung kotor. Begitu hati ini kotor, Tuhan gak bisa baik dengan kita lagi. Kalau dia gak bisa baik dengan kita lagi, hidup ini celaka luar biasa. Maka itu kita harus tanya tiap hari, siapa yang ngontrol kita? Siapa yang ngatur kita? Siapa yang mempengaruhi kita? Saudara, kita tahu dalam fakta hidup, kata-kata teman itu lebih dipercaya daripada kata-kata bapak ibu. Jawab ya atau tidak? Kenapa waktu masih remaja begitu banyak anak bermasalah dengan orang tua? Karena kata-kata teman itu lebih dipercaya daripada kata orang tua. Nah, sekarang sama dalam hidup kita. Kata-kata siapa yang kita lebih percaya? Tuhan atau teman? Atau hantu tadi itu? Apa yang kita simpan di benak kita, itu yang mana? Jadi jangan lupa, Tuhan tidak baik kepada semua orang. Hanya orang yang bersih dan tulus hatinya. Maka itu beri filter di telinga kita. Ya, supaya yang kotor jangan masuk. Hanya yang benar itu yang masuk. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 3. Crossroad cepat maju, siap-siap. Yohanes 15 ayat 3. Coba lihat itu. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 3. Saya suka sekali dengan firman ini. Saya selalu berkata, itulah deterjen. Tahu deterjen? Jangan untuk minum. Untuk apa deterjen? Cuci baju. Nah, ada deterjen untuk jiwa kita, untuk hidup kita. Sudah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang apa? Ku katakan kepadamu. Jadi firman itu ada banyak ternyata. Ada firman Tuhan, firman tetangga, firman teman. Lo ada tidak? Lo lihat firman pacar, nah itu lebih celaka itu. Ayo, siapa yang pernah dibohongin pacar? Gaji suara dihabisin oleh dia. Karena digombalin itu tadi. Maka itu firman siapa yang sangat berpengaruh dalam hidup kita. Jadi kalau saya berkata kata-kata itu firman, gak cuma firman Tuhan. Teman lebih bisa berfirman kepada kita, ngerti kata itu? Maka itu jaga hidup kita supaya kita tetap bersih. Jadi untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita lewat apa? Jangan minum deterjen. Lewat apa untuk membersihkan pikiran kita, hati kita? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi terimalah firman Tuhan, saudara. Terimalah firman Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita menerima firman, maka firman Tuhan langsung membersihkan kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib itu. Ya, Tuhan memberkati saudara semuanya.